Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya, aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari kitab Amos 2. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk hidup takut akan Tuhan dan menghargai sesama kita manusia, walaupun orang-orang itu telah berlaku jahat kepada kita. Karena Tuhan adalah hakim yang adil atas setiap orang, atas segenap bangsa. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan mulia, hidup hormat kepada Tuhan dan saling mengasihi, saling membantu sesama. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan akan menghukum Moab karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Tuhan sudah memutuskan itu karena mereka terus-menerus hidup tidak menghargai, tidak menghormati sesama mereka manusia. Mereka bersorak-sorai, bergembira saat musuhnya dihancurkan, saat membunuh semua orang. Dan itu juga yang terjadi bagi orang-orang Yehuda. Mereka menolak perintah Tuhan, tidak mau berpegang pada firman Tuhan. Mereka disesatkan kepada dewa-dewa kebohongan, dan Tuhan berkata bahwa apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Demikian juga firman Tuhan mengatakan tentang perbuatan jahat Israel yang berulang-ulang. Menjual orang benar karena uang, menginjak, tidak menghargai orang miskin, hanya karena keinginan kepentingan mereka, menginjak kepala orang lemah ke dalam debu, tidak menghargai, tidak berbelas kasihan kepada orang sengsara. Ayah dan anak melakukan perzinahan terhadap seorang perempuan muda, tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak menghargai sesama manusia. Padahal Tuhan yang selama ini menjadi pembela mereka. Tuhan yang selama ini menjadi pembebas bagi mereka dari perbudakan orang Mesir. Tuhan yang memimpin mereka 40 tahun lamanya selama ada di padang gurun. Tuhan yang menyediakan kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi mereka tidak mengingat itu, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghargai hamba-hamba Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengadakan penghukuman yang keras bagi orang yang selalu bersifat bebal, tidak mau tunduk. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus hormat kepada Tuhan dan harus menghargai sesama kita manusia. Jangan menyimpan dendam. Karena kita semua pun manusia yang tidak sempurna. Hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, maka dosa kita diampuni. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus tunduk, turut kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Sebab kalau kita menentang pimpinan Roh Kudus, maka kita menjadi musuh Allah. Hanya karena pimpinan Roh Kudus, seorang bisa melakukan firman Tuhan. Ada banyak sekali godaan membuat kita tidak menghormati Tuhan. Ada banyak hal, seperti uang, pekerjaan, kekuasaan, kenikmatan hidup berdosa. Jadi kita harus waspada, selalu minta dipimpin Roh Kudus, selalu mau tunduk kepada firman Tuhan, kerinduan yang sungguh untuk bersahabat akrab dengan Tuhan, melalui setia memuji menyembah Tuhan di dalam doa, pujian, mendengar firman dan melakukan. Jangan berulang-ulang hidup di dalam kebebalan dosa. Ingat kasih karunia Tuhan, ingat kesempatan baik yang Tuhan berikan. Kalau kita masih sampai hari ini boleh hidup dan mendengar firman Tuhan, hargai, hormati.
Lakukan firman Tuhan, biar hidup kita dipimpin Roh Kudus. Jangan keras hati terus-menerus. Jangan murka Allah datang kepada kita. Setiap orang yang mendengar, biarlah menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita. Amin.